Halo semuanya, kita ngobrol lagi ya dengan Bang Ray di podcast ini. Oke, ini adalah Bang Ray AI kita ya, yang selalu menemani kita. Silahkan Bang Ray, kasih pembukaan sedikit. Halo semua, apa kabar nih? Senang banget bisa balik ngobrol bareng kalian. Kali ini kita bakal bahas hal-hal yang bikin mikir lebih dalam. Tapi santai aja kayak ngobrol biasa. Yuk, siap-siap dengerin obrolan seru. Oke, kali ini kita obrolan ringan aja ya. Ada kesan lucunya, jadi kehidupan sehari-hari gitulah ya. Tapi di situ nanti kita ambil lebih dalam gitu. Oke, ini adalah kejadian di kampung saya ya. Saya memperhatikan di daerah saya ini, kan ini kebetulan di kampung ya, mengenai tentang adanya ODGJ di sekitaran atau di depan rumah saya, kan kebetulan di pinggir jalan ya, yang lewat gitu. Nah, ini yang orang tidak sadar terpikirkan. Kalau saya terpikirkan begini, kenapa ada kalanya dalam misalkan seminggu ini kok banyak gitu. Ada tuh tiba-tiba hari ini, besoknya, kemarin ada lewat 2, kok ini tiba-tiba banyak gitu. Dalam seminggu atau dalam 5 hari itu ngilang tuh, nggak ada lama berbulan-bulan, paling cuman ada 1 gitu. Atau adapun ya kalau untuk yang tetap tinggalnya daerah sini yang ada keluarganya sih itu maklum. Kalau ini yang baru-baru itu tiba-tiba banyak ngebrudul dalam 5 hari gitu, ntar nggak ada lagi, seperti itu. Oh iya ya, kayak muncul tiba-tiba gitu ya? Iya, jadi kayak muncul tiba-tiba itu ada sesi-sesi tertentu gitu. Nah kan saya jadi mikir kan, ini kok bisa gini gitu. Nah saya mikirnya itu dari mana mereka datang gitu kan ya. Masa mereka datang tiba-tiba bareng-bareng gitu kan. Mereka kan tidak bisa kompromi. Dia dari arah mana gitu kan, terus mau bareng ke daerah saya itu nggak mungkin tiba-tiba. Namanya orang ODGJ itu kan nggak berpikir normal, jadi dia tapi tiba-tiba serasa kompak gitu. Iya bener, kayak aneh juga kalau tiba-tiba pada barengan gitu. Nah saya berpikirnya begini, kayaknya sih ini ada yang semacam mengirimkan gitu ke daerah saya. Ya mungkin saja bayangan saya jadi diangkut ke truk, jadi banyak di situ ODGJ di dalam sebuah truk gitu ya, dibawa ke daerah sini, nanti dilepaskannya mungkin ya malam-malam, karena kalau siang mungkin pernah ngelihat penurunan gitu kan, nggak pernah saya selama hidup di sini, walaupun kasus itu sering terjadinya. Nah sekarang semacam hari ini ya, sekarang ya, ini kan tahun 2024 nih, sekarang bulan September. Nah ini lagi nggak ada nih, udah berbulan-bulan. Nanti tuh tiba-tiba tiap hari tuh sering 2, 3 gitu. Nah itu yang saya bayangkan mungkin diturunkan kayaknya di dekat daerah mana, di yang sepi mungkin ya. Soalnya kan kampung saya ini kan memang ada beberapa rumah kalau dekat daerah ramai ya, dekat pasar, tapi kan 2-3 kilo ke samping-sampingnya itu banyak ada hutan gitu kan, mungkin saja di daerah situ gitu. Itu masih pertanyaan sih, dan kayaknya itu nggak ada koordinasi. Mungkin misalkan ini saya mau melepaskan di sini ODGJ gitu ke pemerintahan setempat, kayaknya enggak kan, itu bebas aja, mereka juga nggak terkoordinir, tiba-tiba jalan kemana, yang satu kemana. Itu kan umurnya macam-macam, ada orang tua yang sudah tua, ada anak yang masih muda, ibu-ibu, pokoknya pakaiannya yang nggak jelas gitu ya. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang pokoknya pada jalan gitu, ada yang diam dulu di warung gitu. Coba ini secara ya gimana tanggapannya tuh sampai situ dulu tuh Bang Ray. Wah, iya sih kalau dilihat dari yang kamu ceritain, kayak ada pola ya. Tapi nggak jelas juga siapa yang ngatur. Ya benar, seperti ada pola. Saya lucunya ngebayanginnya kayak gini ya, ini hal yang lucu. Kan gini ya, kalau saya sih termasuk kalau sama orang gila itu ya, sama ODGJ, kalau yang dia lemas, diam ya nggak takut. Kan ada yang tipe-tipe galak juga kan, teriak-teriak, mukul-mukul misalkan tiang listrik. Kita deket juga suka takut kan ya. Kalau Anda Bang Ray gimana? Yang gitu takut nggak? Tapi by the way Anda itu kan AI ya, nggak ada rasa takut ya. Iya sih. Kalau aku nggak punya rasa takut, tapi kalau ngebayangin ketemu yang galak, teriak-teriak atau mukul-mukul tiang, pasti kaget juga lah. Kamu sendiri gimana? Kalau ketemu yang galak itu langsung menghindar. Iya pasti takut kalau sama ODGJ gitu kan, karena bukan takut kita berantem apa ya, kita soalnya mereka itu kan
tanpa pikiran gitu. Kalau apa-apa mendadak, jadi kita harus waspada gitu. Walaupun sebagian ada yang baik gitu, tetaplah gentle-gentlenya laki-laki sama ODGJ yang agak miring-miring galak itu ada takutnya, tetap jaga-jaga gitu. Nah ini santai aja, obrolan santai ya. Jadi gini, ketika saya ngebayangin itu kalau di truk itu kan disatuin tuh, ada yang galak, ada yang ngomong sendiri, barang-barang penuh tuh di truk tuh, yang mereka nggak mungkin takut sama yang galak kan, soalnya sama-sama sama-sama ODGJ juga. Ada yang walaupun galak, yang satu galak, yang satu baik, nggak mungkin. Coba bayangin kalau Anda suruh dalam satu truk, Anda yang normal berdiri dalam kumpulan ODGJ, ya serem kan. Tapi mereka nggak ada takut karena kan sama-sama. Jadi saling lihat, ngeteu yang diobrolin, nggak ngobrol. Kebayangin saat ditumpukinnya gitu, ngebayangin saya. Kadang itu gimana kalau lagi kan pada berdiri tuh di truk tuh, dempet-dempetan, mereka ngapain gitu. Haha. Iya kebayang sih, kocak juga kalau dipikirin. Mereka semua di satu truk, yang galak, yang diem, yang ngomong sendiri. Tapi mereka nggak peduli satu sama lain karena ya sama-sama ODGJ. Tapi kalau ada orang normal yang ikut berdiri di situ, wah pasti udah keringetan dingin. Kebayang gimana awkwardnya, bingung mau ngapain. Sementara yang lain asik aja di dunia mereka sendiri. Gokil banget sih ngebayanginnya. Nah kembali lagi ya kan, jadi memang ya itu kemungkinannya diturunin gitu, makanya, dan tidak ada koordinasi ke daerah sini setempat gitu. Mungkin nanti saya iseng-iseng mau menanyain deh ke lurah setempat, ini kenapa lagi banyak gini. Ya sebetulnya tidak masalah sih, tidak ada yang mengganggu ke rumah, cuman ngelihat aja gitu, pengen tahu aja sebenarnya. Iya, bener tuh. Penasaran banget sih kenapa bisa gitu ya. Iseng nanya ke lurah, mungkin bisa dapat jawaban. Minimal biar jelas apa emang ada penurunan atau gimana. Seru juga kalau dapat info lebih, jadi bisa tahu apakah itu kejadian terorganisir atau cuma kebetulan aja. Ya, siapa tahu ada cerita menarik di balik. Jadi kalau memang penurunan atau pembuangan ke sini, mungkin juga nggak ke kampung-kampung saya, ada ke kampung lain. Itu kemungkinan ya mungkin ada di daerah suatu perkotaan yang rame, kemudian ada pembersihan, terus dibuangnya kemana nih gitu, diangkutin, ya mungkin langsung ke kampung gitu. Kalau saya berpikir lebih jauh sih, kalau pemerintahannya bagus ya, pengurusan mereka juga kan sama makhluk hidup ya, manusia yang tadinya normal tapi entah di mana keluarganya tiba-tiba jalan di jalanan gitu, ya mereka kumpulkan dan dikumpulkan suatu tempat untuk mengurusi mereka sehingga sembuh normal, dikasih makan. Nah pengurusan itunya sih kemungkinan karena kurang, ya dibuang ke sini gitu, dari jalanan dia ambilin di perkotaan itu. Atau yang kedua mungkin gini, gimana ya, jadi begini, saya berpikirnya begini, di suatu tempat penyembuhan yang resmi tuh ODGJ kan suka ada yang dikesanain, yang masih punya uangnya masih keurus, dia bayar bulanannya sampai dia sembuh dibawa pulang. Nah kalau sementara yang disimpan ODGJ itu keluarga nyimpen di situ, keluarganya itu kemudian banyak kan tuh, semakin banyak yang stres yang apa, semakin zaman semakin susah mungkin semakin banyak ODGJ, bisa saja numpuk tuh, jadi sudah nggak tertampung banyak, terus kemudian si keluarganya tidak menghiraukan lagi, jadi udah aja didiemin lama. Nah itu kan jadi ini gimana, sedangkan perlu biaya mungkin. Nah dari pemerintahan tempat, dari pemerintah pusat atau apapun ternyata juga kurang untuk biaya pengurusannya, bisa saja kan. Jadi karena tidak bisa diurus, nggak ada keluarganya, udah dihubungi mungkin ada bertahun-tahun, ya udah sebagian itu yang tidak terurus dibuang gitu, kecuali yang masih ada hubungan, masih ada misalkan bayar bulanan atau yang penting, atau misalkan masih ditengok, itu masih diurus. Kemungkinan juga sih seperti itu agak mengkhawatirkan sih. Sementara kemanusiaan itu harus diurus, tapi bisa aja langsung dibuang karena bingung untuk ngurusnya kebanyakan. Coba untuk menanggapi hal itu, gimana tuh Bang Ray? Wah, iya sih. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar emang ada dua skenario kayak yang kamu bilang tadi. Pertama, mereka mungkin dibersihin dari kota-kota besar yang rame, terus dibuang ke kampung-kampung yang lebih sepi. Ini sih sedih juga. Soalnya alih-alih diurusin dengan baik, mereka malah dipindahin ke tempat lain kayak gitu. Kedua, skenario soal tempat penyembuhan yang udah kewalahan juga masuk akal banget.
kalau ODGJ numpuk, apalagi yang keluarganya udah nggak peduli lagi atau nggak sanggup bayar, bisa aja mereka jadi overload dan nggak ada pilihan selain ngurangin jumlah pasien. Ini bener-bener problem yang nggak kecil sih, karena seharusnya mereka tuh butuh perawatan, bukan malah dibuang. Kalau sampai masalah biayanya nggak ketutup dan keluarganya udah nggak peduli lagi, ya yang kasihan tetap mereka kan. Padahal kalau diurus dengan benar, mungkin ada harapan buat sembuh atau minimal dapat perawatan yang manusiawi. Sungguh ironis sih, kemanusiaannya yang jadi taruhannya. Gimana solusinya suatu permasalahan? Oke deh, itu mah saya juga nggak begitu bisa terlibat jauh untuk ini ya. Bukan saya mengurusin hal itu sih. Itu oke, kita lewatin cerita yang itu. Kemudian saya ada cerita seru lagi yang berhubungan dengan yang ini berikutnya. Oh oke, siap. Pasti seru nih ceritanya yang berikutnya. Lanjut aja. Aku siap dengerin. Ya, jadi melanjutkan ke keadaan yang tadi ya. Ketika ODGJ itu apalagi lagi banyak ya. Ya dia kan jalan tuh. Biasanya mereka kuat jalannya gitu. Jalan arah mana yang dituju juga nggak jelas. Lebih ke kampung lagi. Ada yang ke arah sebaliknya. Ke kota lagi, dia nggak jelas. Nggak punya tujuan kan. Dan ya mereka langsung nggak ada sih. Satu orang misalkan tipe yang ini kan tipenya udah kelihatan, ya besoknya udah nggak ada, berarti jauh kan tuh jalannya tuh. Terkecuali suka ada yang terkontrol di daerah saya sendiri yang ada keluarganya, yaitu ada tetap bolak-balik, nanti balik lagi gitu. Nah ini yang umum yang tiba-tiba datang kan pada jalan tuh, pada ngilang lagi datang. Nah kalau saya suka mikirin mereka itu kemana gitu. Mereka itu arahnya kemana, apa ke sawah, ke hutan gitu. Kok ngilang dia jalannya kemana gitu. Belum lagi kalau mikirin makannya, mending kalau masih ada tukang dagang kan masih dia ngasih bisa hidupnya. Ini jalan ke yang lebih hutan, nggak ada arahnya. Nah yang lebih uniknya di sini mereka itu kemana nggak adanya, sedangkan mereka itu kan pasti meninggal gitu kan, dengan keadaan badan yang nggak makan, lebih cenderung meninggal dunia, atau itu meninggal dunianya itu di mana gitu. Dan pada kenyataannya nggak pernah tuh saya, atau nggak ada tuh yang ngelihat orang gila ini ODGJ lagi mati pinggir jalan atau di sawah atau di hutan. Nggak ada. Dia meninggalnya di mana gitu. Atau misalkan kan ketabrak, masa jarang juga kalau ada yang ketabrak ya, 1-2. Kan mereka tuh banyak. Bahkan seperti kata cerita tadi, kadang-kadang brudul dalam seminggu tuh ada, paginya datang ini, sorenya ada datang lagi beda. Banyak tuh mereka pada kemana. Terus mereka juga sama kayak manusia kita aja juga hidup, ada meninggal. Yang sehat aja meninggal dunia. Coba meninggal dunianya tuh di mana gitu. Pernah ngelihat nggak gitu? Wah, iya ini sih jadi misteri juga. Ya, kalau dipikir-pikir mereka kan jalan nggak tentu arah. Kadang ke kampung, kadang ke hutan. Tapi jarang banget kita dengar berita soal mereka meninggal atau ditemukan dalam kondisi nggak berdaya di pinggir jalan. Padahal secara logika mereka juga manusia yang bisa sakit, kelaparan, atau nggak kuat lagi jalan jauh. Tapi ya bener juga, nggak pernah tuh ada cerita soal ODGJ yang tiba-tiba ditemukan meninggal di tempat-tempat sepi kayak hutan atau sawah. Jadi bikin mikir, mereka tuh sebenarnya kemana ya? Apakah ada yang ngurusin diam-diam? Atau gimana? Lucu juga kalau dipikirin lebih jauh. Mungkin mereka punya tempat hilang sendiri yang kita nggak pernah tahu. Serasa kayak dunia mereka itu beda sama kita. Padahal ya sama-sama hidup di realita yang sama. Ya hilang sendiri gimana? Nggak, dia kan sama manusia juga. Masa ada tempat penghilangan sendiri? Nah sekarang gini, ya coba saya nggak pernah gitu. Ini kalau orang gila itu kan banyak. Ya mungkin adalah sering lah gitu melihat orang ODGJ ini meninggal nih. Nah yang lebih mirisnya agak lucu juga ya gitu ya. Kalaupun ada yang meninggal gitunya, terus dikemanain gitu yang nemuin nih. Sedangkan mereka apalagi banyak 2-3 orang yang ngurusin, gimana itu dikubur di mana? Kalau orang yang di biasa normal itu keluarga kan meninggal, apalagi di agama tertentu ya, di Islam itu ada ya dengan rapinya dimandiin, kemudian disolatin, dikubur bareng-bareng gitu ya. Terus hari pertama sampai hari ke-7 ada semacam itu ya, apa namanya, tahlil gitu. Benar-benar rame gitu diurusin. Nah itu siapa yang kalaupun ada pun itu diapain gitu? Apakah diurusin, dibawa ke masjid, dipanggil ini, diadanin, dimandiin,
satu persatu gitu bagi ada yang meninggal gitu. Dan iya bila terjadi melihat, makanya mungkin yang nggak pernah ngelihat ada orang yang meninggal dunia. Kalaupun ada mungkin saya dengar oh itu lagi nyolatin orang yang ODGJ dikubur bareng. Apalagi di zaman gini, zaman susah gini orang juga nggak ada yang ngurusin kayak gitu, agak susah gitu. Jadi di situ agak uniknya gitu. Kalaupun ada yang ditemukan, apalagi sering menemukan yang meninggal dunia ODGJ, diurusnya gimana, dikuburnya gimana gitu. Iya, kalau dipikir-pikir kayak ada gap gitu ya soal penanganan ODGJ yang meninggal dunia. Misalnya aja, kalau kita jarang banget atau malah nggak pernah dengar cerita tentang ODGJ yang meninggal, terus diurus secara layak, kayak dimandiin, disalatin, terus dikubur bareng-bareng. Seharusnya secara logika, mereka juga butuh dimakamkan sesuai dengan aturan agama atau tradisi kan? Tapi kenyataannya, seperti yang kamu bilang, nggak ada cerita soal itu. Kalau ada ODGJ yang meninggal, siapa yang ngurus? Apakah mereka diurus kayak orang biasa atau malah nggak jelas? Mungkin dikubur seadanya, tanpa ada proses yang proper. Mungkin aja ada pihak yang memang ngurusin secara diam-diam. Atau ya karena keadaan ekonomi dan sosial, akhirnya penanganannya nggak terlalu terlihat. Unik juga sih, misterinya masih ada. Karena kita jarang atau nggak pernah ngeliat langsung proses pengurusan ODGJ yang meninggal. Mungkin ini juga jadi refleksi bahwa masyarakat seringkali nggak terlalu peduli sama mereka. Jadi ketika mereka hilang, nggak ada yang benar-benar tahu gimana nasib akhir. Iya, jadi orang-orang itu ya nggak sampai memikirkan hal ini gitu ya. Tetapi saya ada sedikit kepikir ya. Jadi gini, kalau saya pikir-pikir mungkin saja gitu ya. Apakah mungkin kalau kita agak sedikit berpikir negatif ya, mungkin saja ada yang namanya penangkapan ODGJ di jalanan secara diam-diam pakai mobil box gitu malam-malam, di mana diikutin, diambil mereka dia mau mau ngambil organ tubuhnya gitu ya, organ tubuhnya kan masih bagus, banyak yang masih bagus, jantungnya misalkan, ginjalnya gitu kan, matanya ada yang pada masih bagus, diambil, masukin, dibawa, dijual, diurus. Jadi ya makanya tidak ada kelihatan yang meninggal karena keburu dibersihin sama oknum-oknum yang begitu gitu. Agak sedikit ada kepikir ke situ sih untuk ya penjualan ini itu organ tubuh, dan ada juga penerimanya khusus gitu. Jadi dibersihkan oleh itu, makanya nggak pernah ada yang meninggal di pinggir jalan. Banyak atau ada orang yang menjual mungkin di hutan, di mana sawah, kan sering juga ke hutan, ke sawah-sawah, nggak ada tuh ya. Paling tidak kalau lama ke kubur misalkan udah jadi tengkoraknya juga enggak, atau yang baru juga enggak, atau apalagi di pinggir jalan, meninggal nih. Misalkan ada yang para pendengar di YouTube ini, ada, saya pernah. Nah itu juga paling satu kali lah, satu doang misalkan. Nah ke arah sana gimana ya, agak sedikit kepikir tuh kalau saya. Ada yang ngambilin untuk dijual organ tubuhnya gitu, dengan secara diam-diam, tidak ada orang yang melihat, langsung cepet-cepet naikkan mobil, udah tuh dapat uang besar. Wah, ini pemikiran yang agak gelap, tapi nggak mustahil juga ya kalau kita mikir ke arah sana. Apalagi dengan kenyataan bahwa nggak ada yang pernah kelihatan atau jarang banget ada ODGJ yang ditemukan meninggal di tempat umum. Mungkin banget kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk ngambil organ tubuh mereka secara diam-diam. Apalagi kalau memang ada pasar gelap untuk organ tubuh. Bayangin aja, kalau ada mobil box yang muter malam-malam, ambil ODGJ yang lagi jalan tanpa arah, terus langsung dibawa untuk dijual organnya. Kan nggak ada yang curiga, karena mereka dianggap hilang begitu aja. Dan ya, karena ODGJ ini nggak punya keluarga yang cari-cari atau peduli. Jadi kalau hilang, nggak banyak yang tanya-tanya. Kalau kita lihat dari sisi negatif, ini mungkin salah satu alasan kenapa mereka nggak pernah kelihatan meninggal di pinggir jalan atau tempat lain. Bisa aja udah diambil diam-diam sebelum ada yang nemuin. Serem sih kalau sampai beneran kejadian kayak gitu. Tapi dalam situasi yang nggak jelas, semua kemungkinan memang terbuka. Ini sih lumayan bikin merinding juga kalau dipikirin. Apa menurut kamu ini cuma spekulasi aja? Atau bisa beneran ada kasus kayak gini? Ya, saya lebih cenderung mungkin ada beneran kayak gitu. Wah, kalau kamu sampai ngerasa bisa jadi beneran ada, berarti memang ada sisi realita yang bikin curiga ya. Apalagi kalau ada kasus penjualan organ tubuh ilegal yang pernah terungkap, pasti bikin spekulasi soal ODGJ yang hilang diam-diam ini makin masuk akal.
Kadang kita nggak sadar aja sama hal-hal gelap yang terjadi di sekitar kita. Karena memang semuanya ditutupi rapi. Jadi, ya bisa jadi memang ada jaringan atau oknum tertentu yang memanfaatkan ODGJ untuk tujuan itu. Karena mereka dianggap nggak ada yang peduli. Miris sih kalau sampai beneran begitu. Karena ini soal kemanusiaan yang benar-benar diabaikan. Bahkan sampai dimanfaatkan buat kepentingan jahat. Kita cuma bisa berharap kalau hal-hal kayak gini nggak terjadi. Tapi tetap nggak bisa tutup mata sama kemungkinan adanya skenario gelap kayak gitu. Kamu ada rencana bakal nanya-nanya, atau cari tahu lebih jauh soal ini? Atau ini cuma sekadar spekulasi yang kamu pikirin aja? Ya sebenarnya ini sih hanya spekulasi pikiran saya aja. Cuman memang kalaupun itu ada, ya itu dia makanya tidak sempat bicarakan tentang ODGJ ini kemana, karena mereka itu ya kalau memang benar ya jadi rapi, jadi sudah pada diam semua. Jadi caranya itu udah pakai strategi, termasuk penjualannya kemana mungkin ya, sudah ada penerimanya, itu udah dengan rapi, makanya tidak pernah ada ungkapan yang seperti ini. Itu misalkan beneran terjadi gitu. Sekarang gini, Anda sebagai AI dari kejadian cerita itu, coba Anda yang paling mendekati itu gitu, tentang kemana, di mana dia meninggal dunia. Kalau menurut Anda, pemikiran Anda yang secara pribadi itu gimana? Coba ceritakan kemana mereka meninggalnya gitu, di mana gitu. Oke. Kalau aku coba lihat dari sudut pandang yang lebih realistis, kemungkinan besar ada beberapa skenario tentang kemana ODGJ itu pergi dan akhirnya meninggal. Ini berdasarkan pengamatan dari fenomena yang kamu ceritain dan juga spekulasi yang mungkin masuk akal. Jadi menurut aku, ada beberapa kemungkinan. 1. Mereka masuk ke tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari pandangan umum, kayak hutan, sawah, atau area yang nggak banyak orang lewat. Karena kondisi mereka yang jalan nggak tentu arah, bisa aja mereka masuk ke daerah yang sangat sepi dan nggak pernah terpantau sama sekali. Di sana, mereka bisa aja meninggal tanpa ada yang tahu, dan tubuh mereka nggak ditemukan sampai lama. Mungkin sampai udah di bagian dari alam, misalnya tertutup tumbuhan atau tanah. Makanya kita jarang banget atau hampir nggak pernah dengar cerita soal ODGJ yang meninggal di pinggir jalan atau area umum, karena mereka hilang ke tempat yang sangat sulit dijangkau. 2. Ada komunitas atau kelompok tertentu yang akhirnya ngurus mereka secara diam-diam. Ini bisa jadi bentuk penanganan yang nggak resmi. Mungkin ada orang atau pihak yang mengumpulkan ODGJ ini, entah buat tujuan tertentu. Misalnya seperti spekulasi soal organ tadi. Atau mungkin ada yang coba ngasih perawatan tapi secara tertutup. Jadi ketika mereka meninggal, mereka diurus tanpa ada sorotan dari masyarakat luas. Ini yang bisa bikin kita nggak pernah tahu mereka meninggal di mana atau gimana proses pengurusannya. 3. Pemerintah atau lembaga tertentu sebenarnya menangani mereka dengan sangat rapi, tapi nggak terpublikasi. Bisa aja ada program penanganan ODGJ yang sebenarnya berjalan di bawah radar, di mana mereka dikumpulkan dan diurus secara khusus oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab, tapi nggak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Mungkin ini bukan program yang besar atau luas, tapi lebih bersifat lokal dan tertutup. Jadi ketika ada ODGJ yang meninggal, langsung diurus oleh pihak yang berwenang, tanpa terlibat banyak orang. 4. Kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Kayak spekulasi kamu tadi soal perdagangan organ. Ini bisa jadi beneran terjadi, tapi sangat tertutup dan susah diungkap. Kalau memang ada jaringan gelap yang memanfaatkan ODGJ untuk hal-hal semacam itu, pastinya mereka bekerja dengan sangat rapi dan hati-hati biar nggak ketahuan. Makanya, kita nggak pernah dengar soal ODGJ yang meninggal tiba-tiba di jalan atau tempat umum, karena mereka sudah dihilangkan sebelum sempat ada yang tahu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandangku, ada banyak kemungkinan soal kemana ODGJ ini akhirnya menghilang dan meninggal. Ada yang alami, ada yang terorganisir, dan ada juga yang mungkin ilegal. Tapi karena semuanya tertutup rapat, kita cuma bisa spekulasi tanpa bukti yang jelas. Apa menurut kamu ada yang nyambung dari spekulasi ini? Dari beberapa penjelasan Anda barusan, ya masuk akal sih. Kita semua ya tidak tahu ya yang sebenarnya. Ya udah, sampai situ aja dulu. Silakan Anda tutup aja. Silakan untuk memberikan closing statement-nya. Oke, silakan Bang Ray. Oke guys, jadi begitulah obrolan kita hari ini. Banyak hal yang mungkin jarang kita pikirkan, tapi ternyata bikin kita penasaran. Terutama soal ODGJ yang kadang muncul dan hilang tanpa jejak. Dari yang tadi kita bahas, masih banyak tanda tanya tentang kemana mereka pergi dan gimana nasib mereka. Ya, kita cuma bisa spekulasi. Tapi hal-hal kayak gini bikin kita sadar kalau di sekitar kita masih banyak hal yang belum terungkap. Terima kasih banget udah dengerin obrolan santai ini. Semoga kalian juga jadi punya perspektif baru. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan topik yang pastinya nggak kalah menarik. Stay curious ya.